Pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat para sedulur semua dimanapun berada. Ini kita akan sharing tentang bisnis dan keuangan. Tetapi bagi para sedulur yang baru masuk channel ini, untuk monggo like, subscribe, dan komen. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Dalam situasi sulit, semua hal bisa terjadi, seperti bocah putus sekolah ini pada akhirnya memilih untuk berdagang. Berkali-kali melamar dan ditolak bekerja, pada akhirnya lelaki muda ini memutuskan untuk berjualan guna membantu ibunya yang juga itu secara ekonomi kurang. Meski modal kecil, rasa takut, rasa minder itu dihilangkan hanya guna supaya mendapatkan uang dengan berjualan di depan stasiun. Dalam keadaan kepepet atau situasi sulit, semua hal bisa terjadi. Rasa takut, rasa minder, dan rasa malu itu bisa bergeser menjadi sebuah keberanian untuk mengatasi masalah. Apa yang tampak dalam video ini sebenarnya sudah masuk pada tahapan wirausaha modal besar, wirausaha di tempat elitis, dan juga wirausaha yang karakternya sudah berani mengambil resiko. Tahap pertama ketika orang mau mengambil resiko atau keluar dari masalah berarti rekonstruksi mental dan karakter. Apalagi pergeseran itu masuk pada pola perilaku sebagai pebisnis, pelaku wirausaha atau berdagang. Kita harus berani untuk memasukkan sebuah pola pikir positif bahwa risiko itu adalah bagian dari semua proses-proses kehidupan. Tidak ada pilihan pekerjaan atau pilihan apapun tanpa risiko. Melihat, meniru, atau bertanya itu adalah bagian dari pembekalan pengetahuan awal ketika kita mau memasuki sebuah pilihan bisnis sederhana dengan modal kecil atau dengan keadaan apa adanya. Risiko selalu rasional ketika pada awalnya kita melakukan yang namanya studi kelayakan atau identifikasi terhadap pilihan dan keputusan yang kita lakukan. Karena dengan melakukan pemetaan masalah berarti kita sudah memasuki yang namanya sebuah tindakan meminimalisasi risiko. Keputusan kita untuk berdagang, berjualan itu berarti keputusan rasional untuk mencari keuntungan. Potensi kerugian memang ada, tetapi jangan ketika kita berpikir kerugian itu ada maka kita tidak berani untuk melakukan tindakan berjualan atau berdagang itu sendiri. Apa yang tampak dalam video ini sebenarnya adalah serangkaian aktivitas ekonomi, hanya pada level-level yang sudah di atas menengah ke bawah. Tetapi apapun misalnya kelasnya, apapun pilihan bisnisnya, pada akhirnya investasi, keputusan itu sudah membawa kita pada sebuah pergerakan kemungkinan untuk lebih baik, lebih berhasil, dan lebih sukses. Apalagi kita sudah tahu persis risiko-risiko yang akan kita hadapi. Pendekatan guna mengatasi rasa minder dan takut itu tadi sudah disebutkan dengan melihat, bertanya, dan juga itu mempelajari apa yang sedang atau akan kita masuki. Berikut ada beberapa pendekatan ketika kita memang mau menjalankan usaha guna mengatasi risiko maupun minder itu. Modal kecil itu tidak menjadi halangan, tetapi kemauan itu akan memberikan energi untuk bertindak dan mengambil keputusan. Masih muda, putus sekolah, hanya jualan satu jenis, tisu, depan stasiun KRL. Di sebelah kanan saya, tas selempang hitam, masih muda. Apakah malu memulai usaha mikro demikian ini? Dia tekun tiap hari. Mengapa? Apakah tidak punya kerjaan, butuh duit, atau ingin membantu ibunya? Kaos biru muda, kelas 10 SMA, lagi magang, lagi membantu temannya yang merupakan karyawannya sendiri karena namanya Anang.
Nah, dia belajar melayani, dia praktek langsung, mencoba belajar langsung, sambil dia mulai mengelola usaha yang sebenarnya miliknya, yang dipersiapkan oleh orang tuanya. Ikut membantu, melayani, melap meja, rapiin barang dagangan, ngomong kepada konsumen, dia belajar menghitung stok barang. Ini laboratoriumnya untuk praktek langsung, sehingga nantinya dipersiapkan dia menjadi seorang wirausaha muda. Padahal sekarang dia masih kelas 10. Uji nyali, pelatihan langsung tanpa mentor, uji keberanian, langsung praktek di dapur produksi, minimal melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh temannya tersebut, sambil dia juga belajar bagaimana mata rantai kegiatan di dapur sekaligus di arena usaha yang dijalankan sebenarnya miliknya, tetapi dia sendiri di saat hari libur ikut membantu dan juga belajar berwirausaha. Keren. Bareng-bareng menghitung omset hari ini, dan dia memang modalnya agak lebih besar, tetapi dia tidak memaksa diri, dia terus belajar. Dengan model membantu demikian ini, maka makin mantap hati, rasa minder hilang, dan tentu semakin yakin bahwa usaha ini akan memberikan uang ke depan untuk ditabung buat sekolah lanjutan dan sekaligus menghadapi beragam tipe pelanggannya. Tahu ada persaingan dan bagaimana belanja semakin diketahui detailnya. Di lain sisi, seorang anak muda membantu orang tuanya jualan soto ayam. Juga masih muda, tetapi dengan proses keseharian maka dia bisa belajar bagaimana menghitung persediaan, menghitung biaya, menghitung bahan, dan sekaligus mengikuti proses pengolahan sampai tersaji barang siap jual soto. Di sudut lain, karena tidak punya pekerjaan, berani buka jualan jajanan demikian ini, masih muda juga, dan seorang anak membantu orang tuanya di warung. Apa yang terekam dalam beberapa cuplikan video di depan? Yang pertama, masalah kita adalah urusan kita langsung. Butuh solusi nyata. Apakah karena kita membutuhkan pekerjaan, sudah melamar ke sana kemari, tetapi penolakan membuat kita kuat mental. Penolakan membuat kita sadar diri, harus melakukan sesuatu. Daripada menjadi pengangguran, lebih bagus berwirausaha secara mikro, sebisa modal. Karena ada kemauan, di situ ada jalan. Daripada pengangguran, lebih bagus mengatasi lalu bekerja. Dukung perkembangan channel ini para sedulur semua. Kebutuhan memaksa setiap orang untuk mencari uang. Beragam kebutuhan itu setiap hari harus kita asasi, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi menjadi beban keluarga. Masalah kita adalah urusan kita langsung. Jalan keluar selalu ada ketika kita mencari solusi-solusi dengan membangun kepercayaan dengan orang lain yang membantu kita. Kita mencari selisih harga jual dengan harga beli sehingga kita mendapatkan keuntungan. Wirausaha itu tindakan, tidak perlu banyak rencana dan wacana. Selama di awal kita melakukan identifikasi masalah dan juga mengukur modal sesuai dengan kebutuhan barang jualan, maka itu sudah tepat untuk segera dilakukan. Bertindak itu berarti belajar mempelajari masalah seiring dengan proses. Karena melalui proses itulah kita semakin terampil untuk bisa mengukur masalah-masalah lanjutan dan bagaimana mengatasi masalah berikutnya yang notabene juga akan semakin terbiasa
dan pada akhirnya kita mantap hati untuk lebih fokus dan lebih serius, karena lewat berdaganglah potensi mendapatkan uang dan menjadi kaya itu ada. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, melalui wirausaha itulah kita bisa mengupgrade diri menjadi pebisnis ulung sekaligus calon investor, karena kita sudah menguasai yang namanya mindset uang dan juga bagaimana uang itu bekerja melalui kegiatan dan mata rantai bisnis itu sendiri. Kita jangan pernah mengabaikan bahwa melalui bisnislah semua bisa terjadi. Salam sehat, salam sejahtera.